pembukaannya gimana? Udah ngobrol dulu Langsung aja ya. Bacain review. Nah, kita kemarin sempat ngobrol nih sama followers di IG tentang lowongan kerja, Jadi kebayang nggak sih berapa banyak lulusan setiap tahunnya? Misalnya jurusan informatika aja hampir di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebanyak itu yang cari kerja tiap tahunnya. Belum tentu semuanya lulus langsung kerja. Menurut kamu, apa yang menyebabkan sulit dapat kerja, apalagi sesuai bidang? Nah, kemarin kan ada pertanyaan kayak gini, dan untuk beberapa followers itu bales. Ada yang bilang kalau belum memenuhi minimum requirement untuk apply skill di job desk-nya. Kemudian karena nggak ada pengalaman kerja. Kemudian ada lagi lapangan pekerjaan tidak sebanding lurus dengan pencari kerja. Terus ada lagi, menurut saya kebanyakan lulusan D3 S1 yang diterima lulus di tempat kerja, gitu. Nah, kita pengen bahas nih di sini gitu, kira-kira kenapa sih gitu susah dapat kerja, apa yang menyebabkan itu. Nah, sebelum itu di sini kita pengen kenalan dulu sih. Boleh. Siapa aja Boleh, yang mau ikutan podcast. Oke. Di sini ada Mas Elwin. Mas Elwin ini sebagai apa ini? Sebagai video editor. Video editor. Yang Siap. masih belajar juga. Dan ada Mbak Andin. Jadi admin. Bukannya saya sini, itu ya. Mbak adminnya. Oh, iya, boleh. Digital marketing. Ya. Enggak Dan juga sih, aku sekaligus nggak digital marketing. Terus Desainer Kreatif. profesional coy. enggak profesional. Biasanya Awam yang newbie. profesional itu Enggak. selalu merendah malah. Terus kita Ada kedatangan tamu nih, nggak Kedatangan disangka-sangka. tamu nih, nggak disangka-sangka ya. Janjiannya tadi jam berapa ya? 10. Jam 10. We on time coy, jam 11. Iya, nambah sejam. Nambah sejam. Wajar, karena biasanya kalau yang orang udah penting itu agak repot ya Mas. Iya. Merasa dipentingin. Oke, kita kedatangan tamu. Siapa nih tamunya nih? Mas. Boleh kenalan Mas? Nama saya Fajar Oktial Putra. Ya, apa ya, aktivitas ngurusin project, ngurusin kerjaan. Mantap nih. Jadi Itu aja sih. saking banyaknya bingung nih mau yang dikenalin. Nah, kebetulan banget nih Mas Fajar kan mungkin berpengalaman di bidang Ngatur SDM orang. ya, Mas, ya. Lebih ke berhubungan dengan Manusia. manusianya. Nah, kira-kira kenapa sih sebenarnya gitu fenomena ini gitu? Banyak nih lowongan kerja gitu. Cuman yang diterima itu kok ya sedikit gitu kan. Dan Susah. itu aja gitu. Iya, kenapa? Kalau kita ngomongin tentang pemrograman nih, ya, pemrograman. Ya kalau kita ngobrolin pemrograman sih, apalagi yang basisnya untuk programmer ya, mau dia mobile, apa dia web, atau dia ke UI UX, itu emang tergantung sih ya. Sebenarnya yang udah saya alamin 2 tahun terakhir ini di Jakarta, Tangerang, sama di sini Bandar Lampung, lebih ini ya kondisional sih ya, dalam arti gini, sebenarnya kalau gue bilang sih, kita sarjana S1 D3 itu nggak terlalu penting sih kalau di dunia programmer ya. Ini pengalaman gue sih, dalam arti gini, yang dilihat itu adalah skill yang pertama, skill sama pengalaman kerjaannya. Soalnya di tim gue aja yang di Tangerang Selatan itu aja, gue ngebangun tim startup itu, tim gue aja ada yang lulusan SMP. Lulusan SMP, SMK. Mantap ya. SMP bisa ngoding gitu Mas? Bisa, jago banget malah. Buset. SMP dia SMP, terus pada saat itu dia sempat SMA setahun pada 2 tahun gitu, nggak lulusnya, ada case gitu. Tapi anak ini memang punya potensi ya, punya potensi, skill yang bagus. Terus memang sih skill bagus, pengalamannya nggak ngejamin attitude tuh bagus gitu ya. Iya sih. Balik lagi ke attitude ya. Kelemahan dari teman-teman yang gue temuin di lapangan ya, di Jabodetabek, gue sering kumpul sama teman-teman di sana, sama sering ketemu juga sama owner perusahaan juga. Rata-rata mereka sih ada permasalahan yang sebenarnya klasik banget sih ya. Kalau kita bicara klasik itu berarti memang dari dulu, berarti dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah tuntas gitu.
bicara kembali lagi ke attitude gitu. Apa aja sih, apapun bidang pekerjaannya, mau dia dari OB sampai level CEO pun, kalau kita bicara attitude itu semua berlaku gitu ya. Iya, benar. Berlaku. Nggak lepas, programmer pun juga berlaku dengan nama attitude gitu. Kalau nggak bisa diatur, nggak bisa ikut ritme tim kerja, atau nggak mau dengar apa kata komandan, susah juga kerja gitu. Nggak akan ketemu, pekerjaan juga nggak bakal selesai, deadline juga nggak akan bisa sesuai, bakal amburadul gitu. Ya itu sih kalau kau bilang kenapa susah, ya mungkin ya banyak faktor gitu ya. Faktornya yang pertama ya mungkin banyakkan perusahaan-perusahaan sekarang ini, mereka yang nyari-nyari talent itu lebih ke arah yang punya skill dan pengalaman banyak gitu. Mereka yang pengalamannya di bahasanya rata-rata air aja, itu mungkin ya lebih ke arah penawaran untuk ke internship atau ke perusahaan-perusahaan yang memang dia pengen, yaudah deh nggak apa-apa deh dari awal aja nanti kita bantu gitu. Tapi kalau rata-rata perusahaan-perusahaan yang memang mereka ngerjain proyek-proyek besar, atau memang based on mereka di pendapatan mereka di project, itu mereka lebih ke arah skill sama pengalaman. Dan juga nggak cuma tertulis aja di itunya, di CV dan portofolio aja, jadi langsung dites, tes onsite gitu. Mereka buka laptop, live coding ya, live coding langsung. Betul tuh, live coding asli. Karena gue berapa kali ngerekrut tim, teman-teman tim di waktu pas di Tangerang sama Jakarta itu, ya itu gue minta mereka live coding langsung di situ gitu. Lu udah ngerjain project apa aja? Portofolio oke, cakep gitu ya. Tapi kalau cuma hitam di atas putih aja, percuma. that's not make sense ya. Dan ternyata banyak yang kayak gitu, Mas. Banyak. Itu gue udah buktiin gitu. Karena kayak misalkan gue pernah ngerekrut UI UX untuk desainer ya. Kan kalau kita bicara ke project APK itu kan UI UX-nya kan khusus ya. Beda sama dia ke apa sih, prototipe-nya juga jelas, arah-arahnya juga jelas kayak gitu. Kita tes, ternyata ya bisa di desainer grafis gitu. Kan gak nyambung gitu. Nyambung ke UI UX-nya ya. Terus kita bilangin tentang unsur-unsur UI UX, terus apa aja yang masih kamu iniin. Kamu bisa Figma nggak? Figma tuh gimana ya Mas? Makanya ya udah dari situ aja kita udah ada poin tuh. Udah malas lanjut ya. Udah malas lanjut gitu. Karena ya basic dia kan paling cuma Adobe Photoshop, Corel gitu kan. Kan itu kalau di UX kan ibaratnya untuk yang desainer itu, untuk di APK ya masih belum lah kayak gitu. Jadi dari toolsnya sendiri memang sudah ketahuan. Iya, dari khusus gitu. Sama kayak di coding juga. Lu ngoding pakai apa bahasanya? PHP. Terus text editornya apa? Notepad++. Wah. Legend ini berarti. Apalagi yang pakai .net. Wah, apalagi pakai .net. Aduh. Itu langka itu, susah itu nyarinya. Dulu gue punya dapat proyekan dari AHM ya, Astra Honda Motor. Dari tim kita itu, dia tuh minta Astra Honda Motor Sunter itu kantor pusatnya, minta pakai ini .net gitu. Terus susah kan anjir banget itu nyari, susah itu asli lah. Kita udah kemana-mana ya, jadinya ya nyarinya susah. Antara mupeng dan pening gitu kan. Susah yang udah. Ternyata dotnya susah gitu. Dapat temen yang di daerah dekat Lubang Buaya kan, dekat di daerah Jakarta Timur. Dia bisa, cuman dia lagi ngurusin yang lain project gitu. Jadi susah. Talentnya susah emang. Selain dari skill tadi sama pengalaman, teknologi itu kan kita update terus nih, ada teknologi baru. Pasti. Nah, dari perusahaan sendiri itu sebenarnya beradaptasi juga nggak sih dengan itu gitu? Pastinya harus beradaptasi gitu. Apalagi kan kalau yang perusahaan yang dia ngerjain project atau nggak, dia menciptakan tools APK sendiri untuk perusahaan, pengembangan perusahaannya, otomatis dia harus ngikutin perkembangan gitu ya. Kayak project yang kemarin aku jalanin kan juga ngikutin perkembangannya sekarang gitu, kayak Flutter untuk di sisi mobilenya, terus di sisi untuk back end front end ya kan pakai Node.js sama React kan kayak gitu. Dan itu kan yang kekinian gitu. Kalau kita tetap pakai yang mundur kemarin itu ya gimana lah ya. Ya nggak bisa gitu ya, tetap harus ikut perkembangan sih semua. Iya benar, ikut perkembangan zaman. Iya. Terus dan pasti yang dipentingin satu tuh Mbak, apa? Kalau dia ngikutin perkembangan tapi algoritmanya stuck, percuma.
Gimana tuh? Nah. Kita kan awam nih, mungkin jadi nggak. Jadi di dunia programming itu algoritma nomor 1. Hmm. Bahasa mengikuti gitu. Algoritma itu seperti pola pikir. Misalnya mau menyelesaikan kasus, misalnya dia mau pergi ke pasar, ya masa iya dia mau pergi ke pasar harus muter-muter seluruh provinsi dulu baru ke pasar, kan berarti algoritmanya jelek gitu. Keliru ya. Kalau algoritma yang bagus kan mau ke pasar tinggal jalan seret, nyampe. Nah itu yang kepakai. Baru bahasa mengikuti ya. Bahasa baru mengikuti. Alatnya. Misalnya nih dia bisa taruhlah teknologi yang terbaru nih yang lagi hits pakai Deno. Ternyata dia algoritmanya stuck di basis data. Misalnya basis data dia ya nggak tahu, mungkin dulunya dia karena dia backend mengikutinya setengah gitu atau kurang krok. Nanti bisa jadi begitu apps-nya dirilis, pencariannya bisa jadi yang jelek. Oh, jadi dari Pencarian algoritmanya datanya sendiri itu sebenarnya harus itu wajib itu untuk Ada sebuah juga. program algoritma itu wajib. Ya, Kata bakunya wajib. Nggak bisa nggak, karena kalau algoritmanya jelek semuanya jelek. Sama logiknya juga harus bagus. logiknya. Ya. Logiknya itu karena komprehensif ya, sama antara algoritma yang bagus sama logik yang bagus itu harus Sesuai. seiring sejalan lah. Terus ada pertanyaan nih. Kalau ada 2 pelamar, si A dan si B. Si A anaknya nggak kuliah tapi skillnya bagus, dan si B anak kuliah tapi kurang skill. Kira-kira yang dipilih yang mana milih? Gue yang A. Gue yang A. Langsung yang A. Memang skill dari awal kita Effortnya bahas kan aja. jelas. Jelas. Jelas, gue yang A Benar-benar. gitu. Pasti yang ala semua. Karena gue realistis. Karena gue udah pengalaman sih, ya kan ada salah satu anak perusahaan besar di perusahaan Amerika, dia punya perusahaan di Indonesia. Kebetulan kan gue pernah main ke kantornya ya, ketemu langsung sama GM HR-nya. Terus dia pernah bilang sama gue, Pak Fajar, gue butuh butuh programmer untuk waktu itu ada 3 sih dia. Terus gue bilang gini, Mbak, lu butuh programmer, spesifikasinya apa? Ya paling nggak minimal degree lah gitu kan. Terus nggak mau D3 tah? Nggak bisa, ini standar perusahaan sih gitu. Karena dari bule-bulenya udah mutusin minimal degree kan, S1 gitu kan. Dan skillnya harus mumpuni, algoritma harus kuat, logiknya juga harus kuat kayak gitu. Terus gue bilang ya susah sih Mbak kok kayak gitu kondisinya. Terus gimana, udah pernah dicoba belum ke Binus gitu? Binus udah pernah nyoba gitu, tapi ya masih kurang kayak gitu, masih inilah gitu, masih nggak bisa memenuhi standar. Terus gue bilang ya kalau kayak gitu sih memang agak-agak susah sih Mbak. Cuman kalau misalkan grade-nya diturunin minimal di D3 atau SMK mungkin banyak yang mau kayak gitu. Tapi ada nggak kasusnya yang B gitu? Tadi kan ya A. Ada sih, tapi Ada ya ini ya itu mungkin ada pertimbangan lain ya. Karena kan lebih ngelihat ke ini sih larinya ke ini sih sebenarnya, ke arah budget sih sebenarnya. Iya, Budget tinggi gitu. Soalnya ya antar gini sih, antar SMK yang ekspor sama S1 lulusan masih setengah-setengah ilmu ya, dan masih bingung mau diterusin atau enggak pendalamannya ya. Budgetnya Sebenarnya sama. bisa dibilang budgetnya sama gitu. Sedihnya Indonesia gitu. Cuman kan memang ada yang realistis gitu. Ada yang realistis, memang SMK yang oke, dia pengalamannya banyak, dia ngerjain tugasnya oke, terus dari attitude-nya oke, perusahaan pun nggak bakal sungkan-sungkan ngeluarin dana lebih kayak gitu. Gitu dibanding yang S1 yang dia masih bahasanya itu internship kagak, terus Lulus langsung lulus kerja. juga kagak, masih nanggung ilmunya kayak gitu, masih rata-rata air aja gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya yang B tadi, tapi dari segi skill dia kurang, tapi dari segi akademik dia bagus kan, tapi skillnya kurang. Nah perusahaan ini kayak berpositif thinking bahwa dia bisa ngangkat dia dan dia mau diajarin gitu. Ada nggak sih Itu kasus berlaku Ada. nggak di program? Ada ya? Ada juga kayak Ada gitu. juga. Sepertinya sih ada sih. Ada ya? Ada. Dan dia dan dia dari attitude segala macam manner kelihatan bagus. Kayaknya perusahaan Bisa ini diolah bisa juga. ini diolah kan. Ada. Akhirnya di concern ini ke orang ini dan orang ini bisa ujung-ujungnya ada ya. Kalau Ada. dari Walaupun Mas jarang Fajar ya. sendiri gimana? Ada sih seperti itu. Gue pernah ini bahkan di tempat gue ya di Tangerang Selatan itu tim gue tuh diberikan keluasan untuk kalau dia misalkan mereka mau
menambah skill, memperbanyak skill, ikut ke acara apa kita fasilitasin gitu. Suruh daftar Neomik harusnya sebelumnya. Jauh om. Kan online. Jadi ya waktu sebelum ada pandemi gitu kan ya kita sering ini ya, kalau ini ada yang mau ikut acara ini ke Bandung gitu, terus kemana Jakarta apa acara apa kayak gitu ya, kumpul mau nambah skill, mau ikut training apa kita ikutin. Ada yang ikut aja training di Depok gitu kan, ikutin berapa hari ya, ada yang di Bekasi ikut juga kalau nggak salah yang gitu. Jadi buat nambah skill. Jadi memang programmer itu walaupun nih udah keterima kerja pun tetap harus asah skill ya Mas ya. Betul, Itu pasti, itu wajib. wajib betul. Jadi jangan ngerasa seperti katak dalam tempurung gitu, merasa pintar dalam tempurungnya, tapi dia di luar tempurung itu ilmu tuh banyak banget Banyak baru di banget. luar. Ngomong-ngomong IBM itu jadi nggak Mas? IBM apa tuh? Yang IBM, pelatihan IBM itu. Jadi Nah nih kalau teman-teman mungkin ada yang punya skill IBM ya, bisa jadi tuh IBM Cloud sih. IBM Karena Cloud mengajukan. Jadi rencananya Mas Fajar ini pengen ngadain training ya itu ya? Ya kebetulan sih ada klien ya di Jakarta gitu. Cuma lebih ke arah ini sih lebih ke offline ya, ke onsite ya, training ke onsite gitu. Jadi klien ini dia tuh pengen mempelajari atau mengetahui secara struktur terus pengenalan tentang cloud IBM gitu. Jadi ya mereka ya minta ke aku dan sama tim ya. Kebetulan kan aku ada lembaga training ya di Jakarta gitu. Di apa ya, kita udah di kontak klien terus dia minta untuk training onsite untuk IBM Cloud gitu. Memang sih unik sih ya IBM Cloud ini. Iya, bisa. Buat teman-teman Neomik tuh kalau ada yang minat tuh buat jadi pemateri. Boleh sih kasih ini CV. Nanti di tag aja IG-nya Mas Fajar, boleh tuh sama DM. portofolio. DM aja. DM aja kasih CV sama portofolio. Tapi yang beneran bisa IBM ya. Iya, Jangan yang kalau setengah-setengah. nanggung mah jangan. Karena kasihan kliennya nanti. Kasihan kliennya Iya. ntar arahnya malah nggak jelas. Dan gonya juga nanti jelek reputasinya. Karena kan klien minta yang terbaik lah ya. Iya sih, trainernya. pasti. Namanya kita belajar kan otomatis kita berpikir Iya. trainer kita pasti ngerti toh Ngerti, gitu atas iya. masalah kita semua kayak gitu. Benar. Tuh, benar. Sebenarnya lapangan pekerjaan buat IT itu banyak. banget sih. sebenarnya. Tinggal kita yang menempati dirinya kan ya. Gini bisa apa kayak menyesuaikan skill yang Menyesuaikan. dibutuhkan tadi kan sebenarnya betul. Mas Bim. Kita harus bisa analisa pasar kan. Iya, nah tadi sekalian nih nyambung analisa pasar itu Oke. maksudnya kayak sebenarnya untuk programmer sendiri per daerah itu mereka punya pangsa pasarnya sendiri nggak sih Mas? Misalkan di Lampung ini kebanyakan programmernya tuh belajar React itu misalkan, atau Jakarta tuh beda gitu gimana nih? Berarti biasanya tiap daerah itu kebutuhannya bisa jadi beda-beda, bisa jadi ya. Misal nih di Lampung sendiri itu sekarang lagi hits kan React, udah mulai hits lah React untuk perusahaan-perusahaan di Node.js Lampung. juga. React, Node.js, kemudian pokoknya yang berbau-bau saudaranya JS itulah udah mulai hits. booming. Sama Python, biasanya di perusahaan di Lampung itu nyari Python untuk data science. Nah, cuman ada juga beberapa yang masih pakai Laravel gitu untuk base-nya PHP. Kemudian ada lagi daerah-daerah yang dia memang dicari itu untuk CI, kode igniter. Jadi menyesuaikan kebutuhan gitu. Nah, itu balik lagi ke budget sebenarnya. Kan dia misalnya nih mau build aplikasi full stack. Nah, untuk budget yang sederhana, yang minim gitulah taruh. Pasti dia udah sih pakai CI aja itu. Bisa full stack kan. Nah, cuman kalau untuk pakai yang kayak front end yang dipisah, back end dipisah, otomatis kan dia beda budgetnya sama yang full stack gitu. Jadi misalkan nih aku mau ngelamar di Lampung, Mm-mm. terus aku harus tahu dulu dong, maksudnya kayak di Lampung itu kebanyakan Iya, programmer betul. apa ya, aku belajar itu gitu. Misalkan aku baru lulus SMK nih, Heeh. kayak gitu. Berarti memperdalam di situ aja ya. Iya, misalnya gini nih Mbak Andi nih lulus SMK atau taruhlah misalnya udah lulus SMK mau lanjut kuliah. Kira-kira di Lampung ini di jurusan saya itu pangsa pasarnya apa gitu. Misalnya nih, di tahun Mbak Andin misal tahun 2014 itu dulu lagi ngehits Android kan. Mbak Andin belajar Android. Nah, tapi jangan stop di situ. Nanti bisa jadi setelah Mbak Andin lulus Android itu sudah tidak terpakai gitu. Tapi tetap harus dipelajarin karena nggak akan jauh gesernya. Sekarang kan Kotlin jatuhnya kan. Banyak kan yang dicari Kotlin. Ada lagi Flutter gitu. Tapi tetap harus analisa gitu.
Jadi kuliah nggak sia-sia, cuman kuliah pulang nongkrong. Jadi harus tadi belajar. lebih ke apa namanya, bisa menganalisa kemauan pasar juga, Oh, jangan semuanya sendiri. Gue mau belajar PHP aja terus gitu. Sama kayak gini loh, analoginya kita misalnya sekarang musim kangkung, ngapain kita nanam kangkung lagi? Kita harus nanam yang Yang lain, beda. misalnya nanam cabai Tapi atau kalau bayam nggak gitu. dibutuhin gitu. Pasti akan dibutuhkan pada saat panennya nanti gitu. Nggak mungkin nggak dibutuhkan. Kalau dari Mas Fajar ada komen nggak? Karena dari sisi lain, dari sisi lain. perspektifnya dari ininya. Istilahnya Project Iya, manager sisi nih. lain. astaga. Iya gitu. Oke, gimana ya? Sebenarnya gini sih ya, fenomenanya banyak juga yang cross ya. Cross dalam arti gini, cross dari yang mereka udah pelajarin sebelumnya di basic sekolah, ketika dia masuk ke real life mereka itu banyak yang cross gitu. Dalam arti gini, gue pernah kejadian di tim gue sendiri malah di Tangerang gitu. Basic dia mikrotik ya, Oh iya, kan dia mikrotik. cross sekarang jadi Flutter gitu. Oh. Dan itu nggak menutup kemungkinan bahwa itu is okay, not Yeah. bad gitu loh, nggak ada masalah selama masih ada kesempatan kan, opportunity kan di mana aja kayak gitu ya. Selama balik lagi sih ke individunya. Kalau mereka cuma ngerasa bisa PHP, CSS atau JavaScript gitu aja, tanpa dia mau meningkatkan ke lebih lain lagi, ke React atau ke Node.js atau belajar lebih dalam mengenai AWS atau Google Cloud kayak gitu, ya dia nggak bakal di ini gitu ya, dia hanya menunggu, gue nunggu aja deh lamaran yang sesuai dengan Iya, basic iya, gue benar. aja Nah, iya, kayak gitu. Gua Jadi yang nunggu bikin aja lama deh. dan Iya, susah. benar. Dan itu yang bakal menjadi apa ya, apa Stuck sih, lah. stuck, terus ilmu dia stuck, terus dia nggak mau berkembang, dan dia yang dia tunggu itu kayak pengguk merindukan bulan gitu loh. Jadi gue cuma nungguin bisa CSS aja sama bisa PHP sama Laravel aja lah, gue nggak mau ngembangin yang lain kayak gitu. Ya itu nanti impactnya itu ke dia gitu loh. Iya sih. Jadi permasalahan balik ke dia gitu. Kecuali dia tuh mau mengembangkan diri dia. Iya, tetap harus belajar terus. Dia mau belajar Python, coba, karena Python itu kan lari bisa ke big data juga. Bener gitu. Big data banget. sekarang lagi dicari orang gitu, untuk terus data science juga kan gitu. Semua ada korelasinya sih sebenarnya. Balik lagi sebenarnya mau atau enggak kayak gitu, mau atau enggak mau. Kalau bicara enggak mau ya sudah, berarti Nggak akan impactnya buat ke dia berkembang. sendiri Iya, kayak iya, gitu. betul. Itu sih kalau dari gua ya, nanti ke situ. Tetap harus update ilmu dan menganalisa pasar. Upgrade pasti. skill pokoknya. Oh iya, ada DM lagi nih di IG. Gua iseng nanya ke beberapa temen, katanya ogah berhadapan sama coding, malah banding setir ke yang lain. Dari beberapa temen yang gua analisis, kehitung jari deh yang bakal terjun ke IT dari satu angkatan. Dia tujuh buat setir kemana tuh dia? Jadi setir angkot. Jadi supir. Jadi ini Ngoding setir vaksin. kemana ya, kalau masih relate gitu, walaupun nggak ngoding kan ada ya, apa untuk programmer yang tapi nggak ngoding gitu ada masih. Oh, bisa. Apa? Bidangnya. CMS Dia jadi ini Kayak jatuhnya. data analis gitu. yang berhubungan Kayak dengan QA bisa, QA, QA, atau business analis bisa. Nah lari ini ke buat dia. teman-teman nih yang pengen yang Banting jurusan setir. IT ya, tapi nggak setir. pengen banyak ngoding, bisa ke Ya, QA ya, QA Mas, bisa, ke business analis bisa, ke desainer UI UX Desainer. bisa, Nah, kayak itu gitu. desainer UI UX. Kalau gue gini sih kuncinya ya. Kalau lu ketika lu sudah ngambil apa yang jadi mau lu di kuliah atau di zaman di SMK lu, jurusan sesuai dengan lu pilih, lu jangan merasa kecil hati dengan kemampuan lu punya gitu. Tetap asah kemampuan lu, jalin silaturahmi sebaik-banyaknya, cari koneksi sebaik-banyaknya, cari informasi sebaik-banyaknya, kembangin potensi diri lu, kembangin skill lu, pengalaman, perbanyak pengalaman lu. Bahkan lu ketika lu seperti itu, nanti lu bakal jadi orang yang dicari orang banyak gitu. Tapi kalau lu udah a priori sama diri lu sendiri, lu udah ngecelin diri lu sendiri, itu kan mengecelkan diri dia sendiri gitu. Iya, Dia bener. merasa nggak sanggup Iya. dengan Iya, keadaan kenyataan yang ada kayak gitu kan. Nggak Lu bisa jangan, bersaing. karena gimana pun juga semua itu kembali ke diri lu sendiri. Lu sukses kembali ke diri lu. Iya, Lu iya. kaya lu kembali ke diri lu. Lu jadi project manager, lu jadi chief business development apapun whatever, lu jadi CEO pun itu semua kembali ke diri lu. Sekarang bicaranya mau atau nggak mau gitu. Kalau dia udah ngecerkan diri dia sendiri, dia udah nggak mau berkembang, ya udah berarti dia
apa ya berarti ya dia bakal jadi segitu aja Iya, gitu. iya. betul. Benar-benar. Kalau memang dia mau jadi orang bener, maksudnya jadi berkembang lebih bagus ya asah, jangan Iya. takut Asal terus gitu, sih. semangat aja. Mantap tuh. Dan pasti gak boleh takut gagal dong. Jangan, Ada error sedikit, waduh. Jangan itu Error pantang udah banget di dunia coding. Jangan. Error udah pasti ketemu. Oh iya, ngomong-ngomong soal komunitas sih Mas, seberapa penting sih programmer itu gabung ke komunitas yang sesamanya gitu? Penting Dan banget. fungsinya sebenarnya buat apa sih gitu? Buat sharing ilmu. Jadi kalau misalnya kita ngoding sendiri nih, nggak ada komunitas, mentok, bingung kan mau nanya kemana? Nanya di Stack Overflow pakai bahasa Inggris. Iya, karena bingung. Taruhlah orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, terus kadangan ya kalau misalnya nanya di forum yang udah gede kayak gitu, nanya yang simple itu nggak akan dijawab. Percaya nggak percaya? Justru dia case-nya itu yang udah rumit di situ biasanya. Tapi kalau misalnya kayak di forum, misalnya forum PHP Indonesia gitu, atau forum apa gitu, itu biasanya masih ada yang jawab gitu. Tapi ya nggak simpel-simpel banget gitu. Biasanya dikasih link untuk belajar nih, belajar di sini gitu. Itu fungsinya forum Jadi atau buat grup. para newbie ya yang Iya. ingin gabung ke komunitas gitu, ya nggak apa-apa gitu. Nggak Namanya apa-apa. juga belajar kan. Iya benar. Jangan malu bertanya. Iya jangan malu bertanya. Terus satu lagi nih tentang nego gaji, kemarin itu ada yang DM tentang iya Min, kasih tips dong tentang gimana sih nego gaji gitu, karena aku payah katanya. Payahnya gimana itu nego gaji? Random nih payahnya. Ambigu gitu. Randomnya. Coba ya aku baca ini. Yang dia dari awal gini, yang bilang D3S1 banyak diterima itu salah banget. Saya waktu onsite technical tes SMK sendiri, lainnya S1 tapi cuma saya yang keterima. Wih, Secara karena skill dan skill. experience itu saya menang walaupun gapnya terlalu gede, tapi SMK lebih murah hahaha kata gitu. Terus yang ini, karena aku payah juga sih Min negosiasinya, share edukasi tentang negosiasi salary juga dong gitu. Banyak pasti orang yang kayak saya dulu nggak enakan mau nego gaji, padahal nggak apa-apa banget minta salary yang sesuai dengan standar gitu. Gitu Mas. Ya balik lagi sih kayak gitu ya. Kalau kayak gitu ya Mas ya ke skillnya. Kalau dia punya skill yang Nah, bagus, gimana? bagus, ya misalnya bagus nih skillnya, nggak masalah nego kan. Cuman kalau dia udah nggak punya skill, minta misalnya salarinya tinggi, itu kan ya pasti jadi pertimbangan lagi buat perusahaan. Gue emang ada basic HRD ya. Gue basic HRD emang dari tahun 2005. Jadi itu kalau bicara masalah gaji, kalau kita wawancara atau kita ngetes seseorang yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu okay, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika mentok di dalam negosiasi gaji atau permasalahan gaji, siapapun dia gitu ya, pasti akan merasa nggak pede gitu ya. Benar-benar. Gitu ya. Kalau coaching gue gini sih ya, kalau kita bicara di scope programmer ya, kita bicara bukan di scope bukan di luar programmer. Kalau kita bicara di scope programmer, kalau menurut gue pede aja yang pertama sih, kelas satu gitu. Pede, jangan takut kalau lu nggak bisa nego gaji, atau jangan takut lu merasa rendah gaji lu atau seperti apa kayak gitu. Pertama, kenapa gue bisa bilang pede gitu? Ketika lu sudah mempunyai skill yang mumpuni, ilmu kanuragan lu banyak, ya. Ilmu kanuragan. Kanuragan lu, misalkan gini, gua mau ngerekrut untuk back end, dan ternyata dia selain bisa Node.js, dia juga paham, dia bikin REST API-nya oke, bikin API-nya bagus, terus udah pengalaman di beberapa project yang selama ini ditanganin, dan dia juga bisa ternyata dia bisa full stack ke ini juga, ke front end juga kayak gitu, dan dia paham struktur dari cloud, itu nilai lebih. Dan ketika dia sampaikan nego gaji, dia akan merasa, kamu mau gaji berapa? Berapa ya Pak? Apa ya? Padahal jam terbang dia tuh sudah tinggi gitu. Kalau gue tembak, oke. Jadi gini, sebelum si pelamar tuh datang, dia pasti akan cari tahu dulu. Pertama, ini kunci gue bilang sama teman-teman ya. Ketika kita mau melamar di sebuah company, pertama kita harus tahu company itu company apa. Pertama. Terus yang kedua, dia core business company itu apa. Terus yang ketiga, dia harus paham betul dengan apa yang dia lamar.
ketika dia udah paham dan dia merasa mumpuni, ilmunya bagus dan pengalamannya banyak, majulah dia ngelamar di situ. Dan ketika masuk ke nego gaji, jangan takut, maju aja terus gitu. Kamu mau gaji berapa? Sesuai dengan pengalaman yang saya punya Pak, dengan apa yang udah kita obrolin itu apa, jelas saya mau gaji 8 juta Pak, gitu. Tembak langsung Gak apa-apa kayak gitu. Dalam arti begini, karena dia sudah tahu background perusahaannya seperti apa. Benar-benar. Terus dia core bisnis perusahaannya bagaimana gitu. Ketika dia udah pelajarin itu semua, wawancara dia pun udah siap. Gitu. Banyak teman-teman yang ngelamar pekerjaan, tapi ketika berhadapan dengan si pewawancara atau dengan si ARD atau dengan user langsung, dia merasa bingung. Kamu kenapa ngelamar ke perusahaan ini? Saya dapat dari temen Pak. Saya disuruh temen Pak. Saya ngeliat di IG Pak gitu. Kamu udah tahu belum perusahaan ini apa? Saya belum sih Pak, karena saya baru lihat tadi siang kayak gitu. Saya baru ngeliat kemarin sore. Dari situ aja dia sudah nggak siap. Gitu. Dari situ aja dia nggak siap gitu kan. Padahal dia tuh punya ilmu gitu, punya skill banyak, dia punya potensi gitu. Yang pertama tuh pede aja, dan dia harus tahu dulu company yang dia lamar, core bisnis perusahaannya apa, dan posisi yang dia lamar sebagai apa. Dia harus kuasain itu dulu. Kalau dia udah kuasain itu, negosiasi gaji pun nggak sangkut gitu. Beberapa minggu-minggu kemarin gue wawancara beberapa orang yang banyak ya. Rata-rata yang gue iniin memang skillnya sudah ada gitu ya. Tapi ketika gue tanyain kamu ekspektasinya mau digaji berapa di sini kayak gitu. Rata-rata mereka tuh di bawah UMK. Gitu. Di bawah UMK. Ekspektasi mereka tuh di bawah UMK. Padahal mereka ada yang pengalaman kerja di salah satu media terbesar di Lampung, di salah satu stasiun televisi punya negara. Gitu. Terus ada juga yang dia udah pengalaman sebagai muli mengana, yang udah banyak ngisi acara kemana-mana, tapi dia nggak berani gitu. Kamu mau gaji berapa? Ini 1 juta, 1,5 juta. Langsung gue bilang gini, sayang amat. Lu jangan ngerendahin diri lu gitu. Lu jangan ngehargai diri lu rendah. Maksudnya apa yang lu punya, skill yang punya, lu seharusnya bisa negosiasi gajinya, atau bisa berani pede untuk ngungkapin perasaan lu tuh, gue tuh maunya segini lo Pak, gue tuh mau segini lo Bang, gue mau segini lo Mas gitu. Udah sebutin belakang kalau naiknya cuman gope, yaudah 2 juta aja. Gue sangat gue ketawa-ketawa, aduh kata gue, padahal skillnya bagus bro, skillnya komunikasinya oke, skillnya bagus, ilmunya banyak, terus pengalaman dia udah banyak. Dia ngerasa takut gitu, takut, nggak berani ngomong, takut ditolak itu pastinya. Soft skillnya itu karena harus gini ya, orang ya pewawancara atau si user ketika dia sudah melihat sosok yang di depannya untuk diajak ngobrol, dia udah punya pengalaman banyak, dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, dan kita coba itu bagus. Gua sebagai user ibaratnya, gua nggak akan segan-segan gaji dia 3 juta sama 4 juta gitu. Kenapa? Karena sudah sesuai, dia bisa memberikan kontribusi lebih untuk diri tim ya, sama perusahaan gitu. Dan karena dia layak layak. Untuk kayak gitu dia layak. Dan gue ngukur antara 3 juta dan 4 juta tuh bang, gue keukur, ukur nih masih 3-4 juta. Tapi dia nggak pede, nggak berani nyebut, Pak, gue mau 2 kali UMR. Kan itu jantan dan betina sekali gitu. Kayaknya lo yang kayak gitu jarang-jarang lo. Asli lo, jantan dan betina sekali kalau gue ngeliatnya, wah lu gokil bro, gitu dong, gitu yang gue mau gitu. Bagus lagi kalau begitu, aduh maaf perusahaan kami nggak sanggup, ya udah nggak usah Pak, ya bagus lagi kan ya. Cari yang lain ya. Berenang di kolam nila aja orang. Terus dia pulang balik badan kan, keren ya. Enak berenang daripada kerja kan. Langsung dia beli makan somai di gabak gerobak gitu, kalau somai makan. Gokil gue ditolak. HRD-nya ditolak. Berarti itu bagian yang agak krusial juga, padahal yang tadi dibilang Mas Fajar ya. Histori mereka nggak main-main loh, ada yang mulai berhanai sampai
koran terbesar ya, Iya. media segala Iya. macam, Media tapi terus. mereka begitu ngelamar lagi di perusahaan Kurang baru, pede. dalam hal itu mereka minus juga, maksudnya dia ada yang emang harus dikonsernin kan, artinya tricky juga di bagian hal tersebut. Iya kan, agak sulit juga. Malah gue kemarin pas gue bulan-bulan Juni itu ketika gue ngedevelop tim gue sendiri, gue emang dikasih kewenangan untuk negosiasi gaji sama ngurusin gaji sama menentukan gaji tim juga kan situ. Terus si tim ini, salah satu tim gue ini, dia ini kan apa, gue aja ngobrol negosiasi, only ini mau gimana, mau berapa, gue tanya kan. Ternyata dia, oh yaudah saya minta apa angka 4 gitu kan. Lalu gue liat kayak gini, kayaknya ini ya, dari segini. Terus gue hitung-hitung, gue dengan skill dia punya, dengan koordinasi yang bagus apa, udah gue naikin 500 ya gue bilang. Karena apa yang lo punya lo bisa beri kontribusi lebih buat perusahaan gitu. Ya dia nggak sangka seperti itu kan, akhirnya apa, dan sampai sekarang pun anaknya memang bagus gitu, kontribusi bagus, kerja bagus, cepet yang diminta nih, dan apa yang gue berikan kayak gitu, angka itu ternyata memang efeknya sangat bagus kayak gitu. Karena apa? Ya. Ada yang gue lihat gitu, dari pola komunikasi yang pertama, dari skill, dari hard skillnya juga bagus, terus dari hasil yang dia buat juga cakep, terus dari koordinasinya juga oke, terus dari apa yang dia buat itu sesuai dengan apa kemauan dari tim, dari owner. Ya gue ngeliat sisinya di situ, oh ya ini gue tambahin aja lah kayak gitu. Ada juga yang dari sisi mobile juga gue atur juga, oh angkanya sekian gue atur, oke. Gue tawarin ini, gue naikin aja lah segini. Oke, ternyata effortnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena gue ngeliat ada satu sisi yang gue liat, anak ini punya apa ya, punya yang gue butuhkan di tim gitu loh. Punya ada sesuatu yang ketika gue gali atau ketika gue ini kan, dia bisa memberikan lebih gitu, dalam arti kontribusi untuk tim, bukan ke gue, tapi kontribusi untuk tim. Sisi loyalitasnya, terus dari sisi tanggung jawab pekerjaannya, attitude-nya juga cakep kayak gitu kan. Itu yang gue lihat gitu, global tapi gue berusaha fair ngelihatnya kayak gitu. Dan itu ya alhamdulillah ya, timnya berjalan sampai sekarang ya, memang sesuai dengan harapan. Nah sekalian nyangkut nih Mas ke soft skill. Nah ini kan ternyata penting banget, nggak cuma hard skill. Nah di dalam satu tim itu kan juga kita perlu namanya kerjasama, komunikasi. Nah menurut Mas Fajar nih, soft skill apa sih yang paling penting dan dibutuhkan gitu dalam suatu perusahaan gitu? Untuk meng-hire programmer nih, kira-kira soft skill apa sih gitu? Jadi Percaya nggak percaya, programmer itu jarang ngomong. Tapi komunikasi penting kan tetap. Nggak pernah curhat. Itu hal yang paling susah ya Mas. Itu unik ya, programmer tuh unik ya. Programmer tuh profesi yang unik gitu ya. Benar kata Airin. Jadi programmer itu jarang yang dia tuh bisa terbuka cerita kayak gitu, jarang sekali kayak gitu. Dia harus lebih ke arah dipancing, ajak ngobrol. Tapi kalau udah lebih ke hati ke hati, udah tahu, udah bisa nyambung tim, udah ini ya. Secara ini pun juga akan terbuka dengan sendirinya kayak gitu. Tapi memang ya itu kembali lagi sih ke orangnya. Soft skill apa ya? Sebenarnya gini sih ya, lebih ke arah lihat kebutuhan sih, dalam arti gini kan, kalau orang-orang yang otomatis yang udah pernah dia mimpin sebuah tim dan dia udah tahu kategori tim seperti apa, dan tahu di kategori kebutuhannya bagaimana, dia pasti sudah tahu tuh apa-apa aja yang dibutuhkan. Misalkan Hairin nih kan, dia sebagai penanggung jawab di sini kan, ketika dia buka lowongan pekerjaan atau apa untuk rekrut orang banyak, otomatis kan dia sudah tahu nih apa sih yang gue butuhkan gitu, apa kan mesti gue cari skillnya seperti apa, ada situ ya. Ya sebenarnya ya skill ini sih ya, lebih ngeliat ke arah apa ya? Ya gue nggak tahu persis ya, tapi gue lebih ngeliatnya ke arah ini sih, kebutuhan dari, sebenarnya kalau orang udah pengalaman ketemu sama orang banyak, sering rekrut, terus sering ketemu sama banyak tim gitu, dia pasti tahu. Feeling. Ya, feeling. Ini orang gitu ini ya. bakal ngalen nggak? Kalau di programmer tuh tetap
kerjasama Pasti. kan ya. Itu nomor satu. Nomor Itu malah satu. kan, jadi nggak Itu nomor ngerasa satu. sendiri-sendiri sebenarnya. Iya, benar. Itu Nomor sih satu. kayak mitosnya. Nggak ada mitos itu kalau sendiri-sendiri. Sekarang gini Nggak aja, ada. kita mau bangun aplikasi back end, front end, sama Desain. misalnya desain nih UI UX. Nah kalau Oh, misalnya wow. sendiri-sendiri yang mau dibuat ini nggak akan nyambung gitu. Iya, tetap Harus saling kerjasama. nyambung. Komunikasi tim juga. Komunikasi tadi kan. nomor satu. Misalnya nih, gua nge-request, Kak tolong desainin ini. Oke, misalnya tim desainnya cuma diam aja, entah selesai atau belum nggak ngomong, bakal ngaret gitu Iya. project Iya. itu. Pasti itu. Jadi mungkin buat teman-teman juga ini yang ngerasa punya hard skill yang mumpuni gitu juga harus diimbangi dengan soft skill. Soft Jadi skill. kayak bisa sih dilatih dengan mulai Rajin dari sekarang gitu kan, komunikasi, komunikasi dengan teman, dengan mungkin klien kayak gitu Klien, juga ya, iya itu benar. juga bisa dilatih. Gitu. Iya, pola komunikasi. Kalau gue di tim gue itu selalu gue tekankan begini, komunikasi dan koordinasi itu nomor satu. Nah, Nomor itu. satu, benar. Itu yang gue tekanin di Harus setiap bisa. tim gue. Koordinasi Mm-mm. dan komunikasi itu nomor satu. Sekecil apapun permasalahan di dalam tim, itu harus segera dibicarakan, jangan ditunda-tunda sampai besok. Benar. Ketika ditunda-tunda sampai besok, permasalahan itu akan menumpuk nggak akan selesai. Sedangkan tim Bahaya. diburu target, deadline-nya, spreadsheet-nya, weekly plan-nya juga ditunggu-buru kan. Kalau permasalahan itu tunda, itu nggak akan selesai, itu bakal jadi PR. Gak cuma PR si user aja, gak cuma PR di project manager aja, tapi PR untuk semua tim. Iya. Due date yang udah dibuat, deadline yang udah kita dealkan dengan klien atau dengan tim sendiri, itu nggak akan berpengaruh apa-apa gitu. Iya, iya. Ketika ada permasalahan yang nggak dibuka gitu, itu bahaya. Gitu. Lagi ada masalah sama pacar tuh cerita aja nggak apa sama PM-nya. Udah. Itu pribadi bro. Pribadi. Terus Pribadi. Itu enak ngopi bareng. Sambil ngopi, bener tuh. Kalau ngobrol tuh jangan terlalu formal. Maksudnya biasanya kalau programmer kan sambil ngopi ngobrol gitu, Iya. curhat gitu. Wih, gua tadi error ini apa ya gitu. Ternyata otak lo yang error. Ternyata otak dia lagi error. Ada masalah sama pacar gitu. Tapi itu sih ada sih apa ya, dimanapun sih ya, profesi pekerjaan apapun, ketika ada permasalahan pribadi jangan dibawa ke dalam Iya sih, pekerjaan. Benar setuju itu. sih, setuju. Harus Itu penting profesional. banget gitu. Karena banyak sekali yang seperti itu Iya, gitu. iya, Bahkan dia lupa batasan-batasan mana yang mesti dia batasi, batasan Iya. mana yang nggak mesti dia lewati gitu. Iya, benar-benar. Karena kebanyakan kalau orang udah mencampurkan urusan pribadi dia di pekerjaan, mau siapapun dia, level CEO sampai OB pun itu akan kacau kerjaan dia. Iya, benar, gitu. benar. Itu nggak akan beres. Kerja, pribadi. terakhir nih, ingin dengar pesan-pesan dari Mas Fajar untuk Mas Fajar lagi untuk Tamu teman-teman spesial yang ya? lagi yang lagi Cari lowongan. iya cari lowongan kerja dan berkali-kali ditolak gitu, biar nggak patah semangat gitu. Apa yang perlu dikoreksi dari diri sendiri atau apa gitu Mas? Kuncinya gini sih kalau gue ya, gue dulu juga pernah sih ya, awal-awal ketika gue lulus kuliah dulu, namanya ditolak kerjaan, nge-apply ke berbagai perusahaan. Dulu ya gue pakai ini ya, pakai ngirim pakai map coklat Iya, kayak gitu ya. pos gitu ya, Mas? Udah nggak kehitung, pakai pos, udah nggak kehitung lah sampai duit habis, sampai bingung. Gue mau ngelamar kemana lagi kayak gitu kan, sampai duitnya antara mikir gue mau ngelamar apa gue mau makan gitu kan. Akhirnya kalahin untuk perut dulu aja gitu kan. Iya, iya, betul. Saking kayak gitu, ya udah pernah ditolak, udah pernah ngapply kemana-mana, ikut bursa kerja beberapa kali juga udah gitu kan, udah wawancara onsite juga udah, pernah kejebak juga sebagai bagian marketing yang dianterin pakai angkot kemana-mana aja tuh udah pernah. Pengalamannya luar biasa kan. Udah pernah kayak gitu ya, sampai apa ya, ya alhamdulillah sih ya itu proses lah Iya, ya. proses. Tapi udah proses itu kita bisa tahu tuh Iya. mana yang mesti kita lakukan, mana yang nggak mesti kita lakukan kayak Pengalaman. gitu. Dan kita tahu batasan-batasan mana yang masih kita perbuat. Oh ternyata kalau kesini kita begini, kalau begini kita begitu, kalau begitu ya jadinya gini, kayak gitu kan kita nggak ngerti. Kuncinya gini sih menurut gua, ini pengalaman gue pribadi ya. Gua nggak mendikotomi untuk semuanya, tapi gua dari gua Sharing. sendiri gitu sharing. Yang pertama semangat, tetap semangat kayak gitu. Jangan putus asa. Ketika kita ditolak atau kita belum direkrut oleh orang lain atau company apapun,
jangan patah semangat, tetap semangat, asal skill yang kita punya, tetap jalin silaturahmi sebaik-banyaknya dengan orang. Jangan lupa berdoa, ibadah diperbanyak, dibagusin, terutama pintar-pintar bergaul dengan orang banyak kayak gitu. Benar-benar. Masuk ke komunitas itu sebuah yang menurut aku itu memberikan kita effort yang luar biasa. Masuk ke komunitas itu nggak cuman kita ngasah skill yang kita punya, kekurangan kita punya, tapi di situ juga kita bisa ketemu orang-orang yang bahkan di komunitas itu gue udah ngerasain di komunitas itu, dari komunitas itulah kita bisa banyak dapat pekerjaan, kita bisa diajak untuk ikut project, kita bisa diajak untuk masuk ke dalam company tanpa tes gitu. Itu orang dalam bukan Mas? Bukan ya? Kalau ini Orang link dalam. ya. Itu link lah. Link. Orang dalam beda dikit lah, sebelah tetangga sebelah lah. Gitu. Ya kalau menurut gue sih bergaul sebaik-baiknya, jangan menutup diri, itu aja. Buka pikiran kita lebih luas, karena kita hidup nggak sendiri. Kita ini manusia sebagai makhluk sosial gitu ya. Kita tetap butuh orang lain. Kita bukan orang yang penyendiri, kita bukan introvert gitu. Kita butuh orang lain Itu gitu. programmer itu bukan introvert. Iya. Nggak tertutup. Jadi harus terbuka semuanya, harus mengerti kondisi juga gitu. Jadi apa yang mesti kita lakukan, yang mesti kita perbuat. Kita pun juga harus menetapkan target buat diri kita. Betul. Di umur sekian paling gue harus sampai begini gini target seperti ini. Dan gitu pun gue juga masang target ke diri gue. Gue harus di umur sekian gue harus punya ini, gue harus punya ini, gue harus punya posisi ini di sini. Kita pun juga harus ada target gitu. Whatever masalahnya nanti di depan lu nggak capai target, yang penting lu udah melalui proses yang lu ciptakan dengan diri lu sendiri gitu. Allah tuh nggak akan ngerubah hambanya kalau hambanya tidak merubah dirinya sendiri. Gitu. Luar biasa sekali. Nah itu sih. Statement terjiji. GG. Ntar salah ini lagi netizen. Netizen lah. Jijik loh ya. Jiji. Gigi. Oke, di podcast yang dadakan kali ini dan dengan tamu yang spesial, Mas Fajar, terima kasih banyak atas Astaga. waktunya dan atas sharingnya, ini bermanfaat Spesial banget. pakai telur. Bermanfaat banget Kasih buat kita keju. semua. Keju. Dan Terima kasih. terima kasih. Dan terima kasih. Bye bye. Sampai